Pulau Hanaut dan Pulau Lepeh. Dahulu, di suatu tempat di tepi Sungai Mentaya, memerintahlah seorang raja bernama Lumuh Peang. Raja yang sudah tua itu beranak seorang putri bernama Lumuh Lenggana, dan yang bungsu seorang putra bernama Lumuh Sumpit. Pada suatu hari, ketika putri dan putranya sudah menginjak dewasa, raja tua itu memanggil keduanya untuk bercakap-cakap. Putrinya duduk di sebelah kiri dan putranya duduk di sebelah kanan ayahnya. Keduanya memperhatikan sungguh-sungguh apa yang dibicarakan ayahnya. "Anak-anakku yang kucintai," demikian raja tua itu memulai pembicaraannya. "Kalian berdua kini sudah dewasa. Sebagai orang dewasa, saya anggap kalian sudah siap dan bahkan sudah matang untuk ikut bertanggung jawab mendukung dan meneruskan pemerintahan negara. Sebagai orang dewasa, kalian harus menjunjung tinggi martabat kerajaan dan istana. Sejak turun-temurun, istana ini mempunyai rahasia yang tak boleh diketahui oleh orang lain. Rahasia itu akan kuberitahukan kepada kalian berdua." Sehabis berkata demikian, tiba-tiba seluruh ruangan tempat mereka itu menjadi terang benderang. Cahaya itu tak diketahui dari mana datangnya dan menyilaukan mata. Keduanya menoleh ke kanan dan kiri, ke seluruh penjuru ruangan, namun tetap belum mengetahui cahaya apakah yang menyilaukan mata itu. Putri Lumuh Lenggana bertanya, "Ayah, cahaya apakah itu?" "Inilah yang ku hendak katakan kepada kalian berdua." Sambil memperbaiki duduknya, raja membuka lagi tutup peti yang terletak di bawah tempat duduknya. Lalu, tampaklah di dalam peti itu sebuah batu berkilauan bercahayanya. Rupanya batu itu tadi yang memancarkan cahaya sehingga mereka silau semua. Batu itu tak lain dan tak bukan adalah sebuah intan yang besarnya seperti tongkol pisang. Kedua putra-putri itu terpukau mengaguminya. "Ayah," kata Lumuh Lenggana, "dari manakah diperoleh intan sebesar ini? Berapa harganya kalau dijual?" Tambah Lumuh Sumpit, "Anak-anakku, benda ini bukan didapat atau dibeli oleh ayah. Benda ini adalah benda pusaka peninggalan kakekmu Raja Lumuh Pasir. Benda ini adalah pemberian seekor ular besar yang besarnya 3 pemeluk kepala kakekmu. Menurut amanat kakekmu, benda ini tidak boleh dijual atau dipindah tangankan dan harus dipelihara turun-temurun sebagai lambang kejayaan kerajaan kita. Karena itulah kamu berdua wajib melindungi dan memeliharanya." Setelah Raja Lumuh Peang meninggal dunia, ia diganti oleh putri mahkota Lumuh Lenggana sebagai ratu, sedangkan adiknya menjadi pembantu raja. Lumuh Sumpit, selain membantu kakaknya dan menjalankan roda pemerintahan, ia sering berlayar, berdagang, mengarungi lautan luas ke negeri-negeri lain. Tetapi rupanya ia memang tak berbakat untuk berdagang. Ia selalu rugi. Setiap berangkat, kapalnya penuh berisi barang dagangan, tetapi kalau pulang, kapalnya kosong. Harta kekayaan kerajaan makin merosot. Banyak yang terjual, bahkan ada pula yang tergadai untuk menutupi kerugian dan penambah modal berdagang. Akhirnya semuanya habis. Bahkan pelayan istana banyak yang mengundurkan diri karena gajinya tak dibayar. Ratu Lumuh Lenggana tidak bersemayam di istana, tetapi telah mendiami mahligai yang didirikan di atas rakit. Dari situlah Ratu Lumuh Lenggana memerintah dan memimpin kerajaan. Intan pusaka yang sebesar buah tongkol pisang itu dibawa dan disimpan oleh Ratu Lumuh Lenggana di mahligainya yang baru. Pada suatu hari, putra Lumuh Sumpit mengunjungi kakaknya meminta supaya intan itu dijual saja untuk modalnya berdagang. Kakak-kakaknya tak setuju, mengingat amanat almarhum ayahnya yang mengatakan bahwa intan itu tidak boleh dijual atau dipindah tangan orang lain. Putra Lumuh Sumpit sangat jengkel, sehingga berniat keras dengan jalan apapun juga intan besar itu harus berada di tangannya. Tetapi rencana itu telah diketahui oleh kakaknya, Ratu Lumuh Lenggana. Pada suatu malam bulan purnama, Ratu Lumuh Lenggana keluar mahligai membawa intan besar itu untuk menyembunyikannya dari adiknya. Akan tetapi kesulitan ialah bahwa cahaya intan seberat itu akan bersinar terang benderang walaupun dibungkus beberapa lapis. Kebetulan
Pada saat itu, putra lembu sempit pergi menuju arah cahaya itu. Sekuat-kuatnya tenaga wanita, namun lebih kuat tenaga pria. Ratu Lumuh Lenggana berjalan kaki menyusuri sungai Sampit menuju ke udiknya. Putra Lumuh Sampit dengan mudah berjalan mengejar arah cahaya itu menyusuri sungai. Akhirnya, pada malam berikutnya, Ratu Lumuh Lenggana tiba pada sebuah desa di hulu sungai Sampit, yaitu Desa Padas Sulu Bakung namanya. Pada saat Ratu Lumuh Lenggana sampai di pelabuhan desa itu, adiknya Putra Lumuh Sempit telah tiba pula di ujung desa. Ratu Lumuh Lenggana mengetahui bahwa dia disusul oleh adiknya. Dengan tidak pikir panjang lagi, Ratu membelok ke pelabuhan dan intan itu dilempar ke tengah sungai di muka pelabuhan. Setelah itu, dia menghindarkan diri dan bersembunyi. Putra Lumuh Sempit sempat melihat bahwa intan itu telah dilempar ke tengah kali. Dari situlah Putra Lumuh Sempit pulang ke kerajaan. Pada hari berikutnya, Ratu Lumuh Lenggana pulang juga ke kerajaan, langsung memasuki mahligainya. Melihat kakaknya datang, kemarahan Putra Lumuh Sempit tidak tertahan lagi. Dia berteriak-teriak dari geladak kapalnya sambil memerintahkan supaya tali ikat rakit mahligai diputuskan, dan rakit mahligai hanyutlah di kali Mentaya yang luas itu. Melihat mahligai yang hanyut itu, Putra Lumuh Sempit memerintahkan agar tambatan kapal layar juga dilepaskan. Kapal pun berlayarlah menyusul mahligai yang hanyut itu. Ratu Lumuh Lenggana menyadari bahwa usianya tidak akan lanjut lagi, sebab akan berhadapan dengan adiknya yang sudah lupa diri karena pengaruh harta. Ratu Lumuh Lenggana berdiri di tengah mahligainya sambil mengangkat tangannya ke atas dan berdoa, katanya, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini, turunkanlah kutuk-Mu atas kami ini, supaya hamba-Mu ini tidak mati oleh karena pedang adikku itu, tetapi mati meninggalkan dunia ini atas kehendak-Mu dan atas perbuatan-Mu. Terimalah doa hamba-Mu ini. Amin." Dengan sekejap saja suasana menjadi gelap. Angin topan, guntur, dan kilat menggegar, membelah angkasa, diikuti oleh hujan lebat bagaikan dicurahkan dari langit. Guntur semakin besar disertai bau belerang dan asap menambah kekabutan. Akhirnya, di tengah mahligai dan kapal layar itu pecah berkeping-keping dan tenggelam di tengah-tengah kali Mentaya. Itulah yang sekarang ini dikenal oleh masyarakat di sepanjang kali Mentaya, yaitu Pulau Lepeh di sebelah hilir dan Pulau Hanaut di sebelah hulu. Jarak kedua pulau itu sekitar 1 km, terletak di antara kota Samudra dan kota Sampit. Pulau Lepeh adalah bekas mahligai Ratu Lumuh Lenggana, dan Pulau Hanaut adalah bekas kapal Putra Lumuh Sempit. Menurut kepercayaan orang tua-tua di Samudra dan Sampit, kalau orang berlayar melewati kedua pulau itu dan ada melihat tali ijuk sebesar pohon pinang berjuntai di pantai pulau itu, alamat akan mendapatkan untung besar dalam perjalanan. Itulah tadi kisah Pulau Hanaut dan Pulau Lepeh.